Pemirsa, kalau tadi kita sudah berbincang dengan ayahanda dari Ramadan Sananta, pemain yang mencetak 2 gol di partai final dan juga total adalah 5 gol di gelaran SEA Games kemarin. Selanjutnya kami bawa Anda juga untuk bisa berbincang dengan orang tua, dengan ayahanda dari Fajar Faturrahman. Fajar Faturrahman ini mencetak 1 gol di partai final berhadapan dengan Thailand di babak tambahan. Fajar Faturrahman juga merupakan pemain timnas yang tercatat sebagai top scorer, pencetak gol terbanyak di SEA Games kali ini. Kita sudah tersambung dengan Bapak Ahmad Hamzah yang saat ini berada di kediamannya di Manokwari, Papua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak Ahmad Hamzah. Assalamualaikum, terima kasih. Assalamualaikum. Baik Pak Ahmad Hamzah, kami ini sekarang sedang memberitakan, kami ini sekarang sedang mengawal Pak perjalanan putra Bapak yaitu Fajar Faturrahman mulai tadi dari bandara sampai sekarang akan segera tiba di hotel tempat tujuannya Pak. Luar biasa Pak, sambutan dari masyarakat. Jadi kami juga mewakili masyarakat mengucapkan selamat kepada Bapak. Putra Bapak telah menorehkan prestasi menghadiahkan emas untuk Indonesia Pak di ajang SEA Games. Bapak masih bersama saya? Masih. Baik Pak, selamat ya Pak atas keberhasilan dari Fajar Faturrahman. Iya, terima kasih Ibu. Baik. Terima kasih. Ya. Bapak, kapan terakhir berkontak atau berkomunikasi dengan Fajar Pak? Pada saat selesai hasil pertandingan merebut Piala Asian Games, Bu. Baik, jadi setelah selesai partai final ya Pak? Iya. Iya, apa Pak yang dikatakan oleh Fajar kepada Bapak? Dia memperlihatkan emasnya kepada terutama orang tua atau ibunya. Kemudian saya juga selaku orang tua dari Fajar juga diperlihatkan. Jadi kami melihat Fajar yang perlihatkan piala emas itu, kami sangat bangga sekali. Kami rasa bersyukur sekali kepada Allah bahwa ya dengan mendapat hasil yang maksimal. Ya, alhamdulillah Pak, tercapai Pak. Emas bisa dibawa pulang oleh putra Bapak. Bahkan putra Bapak ini berhasil menjadi top scorer Pak, pencetak gol terbanyak di SEA Games Pak. Ada Pak, kemudian sebelum berangkat ke SEA Games mungkin bercerita kepada Bapak targetnya ingin bikin berapa gol begitu Pak? Tidak pernah, waktu kami ketemu anak kami di Jakarta tanggal 23 itu, kami hanya memberikan nasihat saja, selalu merendahkan diri, karena ini adalah tim semua untuk bangsa Indonesia, jadi bermain dengan sesungguhnya, seperti itu Bu. Jadi Bapak ini sempat bertemu mengantar sebelum Ananda Fajar berangkat ke Kamboja ya Pak? Iya, kami sama-sama di sana. Baik, kemudian ketika kemarin video call Pak setelah berhasil menang Pak, apa yang Bapak sampaikan Pak? Apakah kemudian Ibu juga menangis Pak melihat keberhasilan Fajar? Iya, memang ibunya menangis. Pada saat pertandingan awal, masuk pertandingan untuk final saja, ibunya itu berdoa sampai bercucurkan air mata. Karena rasa terharunya di situ Bu. Baik, doa tidak pernah putus ya Pak pada saat pertandingan berlangsung. Iya. Nah, ketika Bapak dan Ibu melihat akhirnya Fajar ini mencetak gol di partai final Pak, bagaimana Pak? Apa yang Bapak lakukan waktu itu Pak? Kami bisa bersyukur dan mengeluarkan air mata dengan sujudnya Bu. Jadi memang kami rasa bangga sekali bahwa ya Fajar ini mencetak gol itu bukan dari hasil sendiri, tapi itu hasil perjuangan timnya yang luar biasa sehingga bisa memperoleh medali yang merebut selama 32 tahun. Dan itu bagi kami luar biasa. Dan kami hanya bisa bersyukur, kami tidak bisa merangkai kata-kata di depan publik. Hanya kami bisa merangkai kata dalam doa saja dalam setiap 5 waktu. Bahkan sepertiga malam yang kami harus bisa sampaikan. Artinya merangkai kata itu melalui doa.
Baik, Bapak, kami informasikan, Pak, kami ceritakan bahwa bus yang saat ini membawa Fajar Faturrahman dan rekan-rekan, Pak, saat ini sudah memasuki Hotel Fairmont. Pemirsa, Anda bisa lihat, inilah dia bus yang membawa timnas sepak bola akhirnya tiba di tujuan mereka. Tempat mereka nanti akan beristirahat, menghabiskan malam, bersiap diri sebelum besok pagi kembali merayakan kemenangan. Besok pagi kembali bertemu dengan warga, dengan masyarakat yang akan memenuhi jalanan bersama-sama terlibat dalam euforia menggenggam emas sepulang dari Kamboja dalam melakoni pertandingan di ajang SEA Games 2023. Kita lihat tadi, kalau saya sempat mengatakan tadi sepertinya para pemain tidak pernah merasakan kelelahan. Memang terbukti, Anda bisa lihat dari gambar yang kami berikan dari dalam bus Pratama Arhan dan rekan-rekan. Mereka bernyanyi, mereka bercanda, menghabiskan waktu dengan saling melempar barang satu sama lain. Menarik sekali, tidak pernah berhenti tawa itu dari wajah mereka. Kita lihat juga Bapak Yunus Nusi, Coach Indra Syafri sudah langsung ditodong oleh rekan-rekan media. Dan rekan kami, Tiara juga akan mengabarkan. Sambil kita lihat juga ini satu persatu perlahan para pemain mulai turun dari bus untuk bisa masuk ke dalam hotel. Mereka menantikan dan penjagaan yang ketat juga diberlakukan di dalam bus sehingga kemudian tidak mengganggu aktivitas dari para pemain. Tiara, silakan laporan Anda. Iya, Putri Viola dan juga pemirsa, ini dia yang dari tadi kita tunggu-tunggu akhirnya tiba juga. Kami ucapkan selamat datang kepada Timnas Indonesia U22 beserta official team yang sudah tiba di Hotel Fairmont Jakarta dan pemain satu persatu kamera. Halo Fairmont, Anda dapat saksikan Arhan dan juga teman-teman yang lainnya begitu ya. Ini dengan muka yang sumringah begitu ya, Putri Viola dan juga pemirsa tentunya mencurahkan kebahagiaan mereka dengan bangganya membawa pulang emas untuk Indonesia tercinta setelah 20 tahun Indonesia ini berpuasa kembali sejarah lagi untuk mendapatkan emas dalam ajang SEA Games 2023 di Kamboja kemarin. Yang Anda saksikan saat ini memang baik dari tim official kemudian juga timnas masih terus berdatangan untuk turun dari bis, masuk satu persatu setelah perjalanan panjang tadi dari Kamboja yang kita tunggu secara bersama-sama Putri Viola dan juga pemirsa. Kemudian kita ketahui seluruhannya tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Tidak lama kemudian mereka menempuh perjalanan kurang lebih 1 jam begitu ya. Untuk tiba di Fairmont dan sempat tertahan begitu karena antusiasme dari supporter di sekitaran Gelora Bung Karno, Jakarta. Tidak hanya itu, Putri Viola dan juga pemirsa, ini juga dari supporter tampak berdatangan pula di Hotel Fairmont untuk kemudian mengucapkan selamat secara langsung kepada para pemain, kepada tim official atas prestasi yang sudah diperoleh oleh timnas kita. Tidak sedikit seperti yang Anda saksikan, ini juga meminta untuk berfoto bersama, berbincang sedikit begitu ya. Karena memang apa yang sudah mereka lakukan kemarin di SEA Games 2023 ini sangat membanggakan dan mengharumkan nama Indonesia tentunya. Seperti yang Anda saksikan Putri dan juga pemirsa, ini pengamanan memang sangat ketat. Mereka tidak bisa berlama-lama berada di lobi karena memang agenda selanjutnya ini adalah makan malam bersama. Hall 3 begitu yang tepatnya berada di lantai 1. Saya akan mencoba mengajak Anda Putri dan juga pemirsa untuk turut bersama mengikuti arah dari timnas kita. Yang Anda saksikan ini adalah Indra Syafri yang jalan mendampingi, tidak luput mendampingi sekali lagi para timnas kita yang sudah menoreh prestasi yang sangat luar biasa. Mereka ini sedang jalan ke hall Putri dan juga pemirsa untuk kemudian melakukan atau melangsungkan makan malam bersama
Baik. Bentar ya. Maaf ya Pak. Baik. Ibu. Izin. Cukup. Baik. Taruh di ya. Putri dan juga pemirsa, pihak dari awak media memang tidak diperkenankan untuk masuk karena memang agenda di dalamnya adalah agenda internal antara tadi pihak dari PSSI, kemudian juga dari official dan juga pemain timnas kita. Tapi kita akan terus menunggu. Agenda di dalam ini memang sekedar makan malam bersama, begitu tidak ada agenda yang khusus. Tapi saya akan mengajak Anda untuk berbincang sedikit dengan Wakil PSSI Pak Zainuddin Amali. Izin Pak untuk berbincang sedikit dengan TV One. Sebelumnya kami mengucapkan selamat atas prestasi yang sudah diraih oleh timnas kita. Apa yang ingin disampaikan Pak dengan adanya raihan yang luar biasa ini, Pak Zainuddin Amali? Ya, saya kira ini adalah awal ya. Awal kita mau mulai kerja-kerja organisasi, federasi, PSSI untuk bagaimana ke depan supaya sepak bola nasional ini semakin maju. Sebagaimana roadmap yang sudah disampaikan oleh Pak Ketua Umum, Pak Erick Thohir kepada FIFA beberapa waktu yang lalu, bahwa kita punya target seperti apa peringkat kita nanti sampai di 2045. Nah, kemenangan medali emas di SEA Games ini pertama adalah mengobati kerinduan yang sudah 32 tahun, kita tidak pernah juara. Kita hanya sampai di final, tetapi kalah, bahkan di Vietnam yang 2021 yang lalu kita medali perunggu malah, tidak emas. Jadi ini adalah mengobati kerinduan sekaligus menjadi awal, dan mudah-mudahan ke depan persepak bola nasional akan semakin baik. Berbicara mengenai ke depannya Pak, ini tantangan apa yang kemudian ini dalam waktu dekat ataupun juga bisa dikatakan menjadi tantangan yang harus difokuskan oleh timnas kita dalam dunia sepak bola Pak? Ya, beberapa bulan ke depan kita akan menghadapi Asian Games, kemudian ada AFC, terus ada kualifikasi yang harus kita ikuti. Di samping itu tentu yang secara rutin ada FIFA Matchday, itu harus kita jalani karena itu untuk memperbaiki peringkat Indonesia di FIFA. Nah, saya berharap dengan awal yang baik, dengan hasil SEA Games ini akan memotivasi kita semua dan akan membuat kita bersemangat menjalankan semua program, roadmap yang sudah dicanangkan oleh Ketua Umum Pak Erick Thohir, sehingga sepak bola kita terarah dan punya target-target yang ingin kita capai. Untuk arak-arakan besok jalannya akan seperti apa gambarannya Pak Zainuddin? Saya belum bisa menggambarkan, tetapi yang jelas besok itu ada teman-teman akan diperlihatkan ke publik ya. Inilah timnas yang sudah memenangkan medali emas SEA Games, sehingga mereka tidak hanya melihat di layar kaca di TV saja, tetapi bisa melihat langsung wajah-wajah dari pemain timnas kita. Ya, insya Allah begitu, ke GBK kemudian ke Tamrin Sudirman. Belum tahu, yang jelas ya Ketua Umum sama Pak Menpora, Pak Dito Aryo Tejo. Terima kasih Pak Zainuddin Amali, sekali-kali kami ucapkan selamat ya Pak ya atas raihan yang sudah dicapai. Itu tadi dia Putri Viola dan juga pemirsa, sedikit perbincangan kami dengan Wakil Ketua PSSI Zainuddin Amali yang cukup berbangga ya dengan apa yang sudah diraih oleh timnas kita. Begitu, tadi sedikit juga ada bocoran seperti apa, kemudian juga agenda besok arak-arakan. Kalau kita berbicara mengenai malam ini memang fokus pada pemulihan energi para timnas kita dengan beristirahat setelah makan malam pada malam hari ini. Tetapi besok pada pukul 8 waktu Indonesia Barat mereka sudah dipersiapkan untuk kemudian ini menyapa para supporter yang sudah tidak sabar untuk menyaksikan secara langsung, untuk mengucapkan selamat secara langsung kepada idola mereka yang sudah membanggakan dan mengharumkan nama Indonesia, yang tadi sudah kami konfirmasi sekali lagi kepada Pak Zainuddin Amali bahwa startnya ini akan berlangsung di Gedung Kemenpora Jakarta, yang kemudian ini akan ada sejumlah rute seperti salah satunya adalah Gatot Subroto, kemudian juga ada Sudirman, Bundaran HI, dan akan berakhir di Gelora Bung Karno Jakarta. Sementara demikian, Putri Viola, kami kembalikan ke Anda. Baik, Tiara Harahap, terima kasih untuk informasi Anda.
kami juga akan terus tunggu bagaimana persiapan dari timnas ini sebelum melakoni acara esok yang sudah dinanti-nantikan oleh masyarakat. Untuk Anda juga masyarakat, kalau Anda tadi mungkin Anda yang sudah berkesempatan untuk bisa melihat para pemain, jangan lewatkan kesempatan ini pada besok pagi juga. Mulai pukul 8 pagi. Nah, kita sambil lihat bagaimana kegiatan yang ada di dalam ruang makan. Para pemain ini menyantap hidangan santap malam yang sudah disediakan. Tentunya ini untuk merecharge kembali energi mereka. Karena mereka mengalami perjalanan yang cukup panjang dari Kamboja pukul 16 waktu setempat setelah sebelumnya ada pengunduran jam pulang pada waktu 13 waktu setempat awalnya. Kemudian tiba di tanah air pukul 20 waktu Indonesia Barat, kemudian juga melakukan perjalanan dari Bandara Soekarno-Hatta, kemudian hingga sampai di Hotel Fairmont tempat mereka menginap dan baru mereka sempat untuk bisa menyantap hidangan makan malam. Baik, nah ini para pemain sedang menyantap hidangannya. Tentunya setelah ini mereka juga akan dipersilakan untuk istirahat karena besok akan dimulai pada pagi hari dan akan berjalan tepat waktu rencananya karena memang pada hari Jumat ini begitu terbatas waktunya karena harapannya adalah semua agenda pawai ini, kirap ini akan selesai sebelum Jumatan. Kami kembali informasikan kepada Anda pemirsa besok kalian bisa melihat lebih dekat para pemain ini mulai pukul 8 pagi yang akan memulai kirap dari kantor Kemenpora, kemudian berjalan menuju Bundaran HI, direncanakan akan berhenti sebentar di sana, memberikan ucapan ataupun juga menyampaikan rasa terima kasih atas dukungan kepada masyarakat, kemudian baru kembali putar balik ke arah GBK VIP Barat Gelora atau Stadion Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Kita sudah terhubung dengan orang tua dari Irfan Jauhari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak. Waalaikumsalam. Selamat Baik. malam. Baik, Bapak apakah mengikuti tayangan yang sudah kami sajikan kepulangan dari putra tercinta Bapak sampai kembali ke tanah air, Pak? Iya, ikuti. Baik, Pak, luar biasa ya Pak sambutan dari masyarakat. Kami juga ingin sekali mengucapkan selamat kepada Bapak selaku ayahanda dari Irfan Jauhari. Prestasi yang luar biasa dihadiahkan ataupun juga dihadirkan oleh Irfan dan juga rekan-rekan Pak dari SEA Games kali ini Pak. Iya, makasih Pak. Baik, Bapak, apa yang Bapak ucapkan atau sampaikan kepada Ananda Irfan Jauhari setelah Indonesia memastikan medali emas, Pak, setelah berhasil mengalahkan Thailand, Pak? Saya ucapkan selamat atas keberhasilannya dan saya ingatkan jangan terlena dengan kemenangan ini. Tetap rendah hati. Baik, Pak Marsidi, pada saat itu apakah Irfan juga sempat menyampaikan sesuatu Pak kepada Bapak setelah keberhasilannya mendapatkan medali emas Pak? Ada hal yang khusus yang diceritakan kepada Bapak? Belum Mbak, belum ada. Cuma tanya keadaan keluarga aja. Kapan Pak rencananya nanti Irfan ini akan pulang? Belum ada konfirmasi. Belum ada kabar Pak. Baik Pak, pada saat hari pertandingan Pak, hari final Pak, bagaimana suasana di tempat Bapak atau di rumah Bapak? Apakah mengadakan nonton bareng? Apa kemudian semua tetangga ini ngumpul di rumah Bapak Pak, memberikan dukungan? Kebetulan diadakan nobar, yang adakan pihak KONI Ngawi. Di mana Pak nobarnya itu Pak digelar? Di halaman rumah saya. Di halaman rumah Bapak, banyak Pak yang datang Pak pada waktu itu Pak? Banyak sekali Mbak, antusias sekali warga sini. Antusias sekali, luar biasa. Pak, apa yang dilakukan oleh warga Pak, para tetangga itu ketika akhirnya menang Pak? Tentunya sangat gembira, melebihi saya. Bergembira melebihi Bapak ya Pak ya? Apa Pak yang mereka sampaikan apa Pak? Pokoknya ikut bangga lah. Bangga. Baik, saya yakin juga Pak Marsidi bersama Ibu dan juga keluarga besar begitu bangga atas raihan dari prestasi Irfan Jauhari ini Pak. Pak, mungkin bisa bercerita bagaimana sebenarnya Irfan Jauhari ini kesehariannya, anaknya seperti apa Pak?
Irfan Jawari pendiam. Semangatnya lalu dipendem, nggak menggebu-gebu, nggak. Oh, jadi Iya. pendiam. Nah, pada saat bertanding di SEA Games, Pak, ini karena Ananda Irfan ini kan pendiam. Tapi apakah sering bercerita kepada Bapak gitu, mulai dari pertandingan pertama, bagaimana kesannya mengalahkan Filipina dan sebagainya. Apakah pernah, Pak, terucap kata-kata itu atau cerita itu? Nggak pernah, jarang gitu. Jarang. Paling keadaan keluarga saja. Nggak pernah. Baik, Pak. Iya. Rumah berduka. Ya. Saya jadi penasaran, Pak, kalau Irfan ini merupakan Ananda yang pendiam begitu, bagaimana kemudian dia mengekspresikan kegembiraannya pada saat mendapatkan emas ini, Pak? Nggak tahu ya, pokoknya pendiam anaknya. Oh, Jarang. gitu. Iya, pendiam tapi saya yakin pasti rajin berlatih ya, Pak ya? Kalau itu iya. Tekun ya, Pak ya? Dari kecil begitu, Pak? Iya. Ya, bagaimana Pak ceritanya semangatnya waktu awal dulu Irfan ini menekuni sepak bola, Pak? Jadi Irfan kan rumahnya di kampung. Terus untuk latihan itu butuh perjalanan sekitar 15 atau 20 menit pakai motor. Tiap hari nganter saya. Bapak yang mengantar Iya, setiap hari? seminggu 3 kali. Kelas 4 SD sampai kelas 3 SMP. Nganter terus. Pak, itu kan berarti masuk SSB ya, Pak ya? Ya, Iya. SSB. Nah, Pak, itu Irfan berlatih di SSB atas keinginan dari Pak Marsidi atau dari kemauan Irfan sendiri, Pak? Tadinya kemauan si anak, cuma saya untuk mendaftarkan saya kan nggak tahu caranya gimana. Terus suatu saat ada salah satu gurunya SD yang datang ke rumah untuk daftar ke Ngawi, SSB. Begitu. Terus kemudian didaftarkan Pak ke SSB itu. Iya, Sejak itu Irfan selalu rajin datang ya, Pak? rajin, pokoknya rajin, entah hujan, entah pokoknya datang, rajin. Nah, Pak, Irfan kecil pada saat itu yang rajin berlatih di SSB saat itu, apakah pernah juga cerita ke Bapak bahwa ia ingin sekali menjadi pemain sepak bola saat kemudian besar nanti? Itu memang cita-citanya dari kecil. Ditanya anak yang lain pengen jadi apa? Polisi. Kalau pemain bola memang dari kecil. Memang dari kecil. Pernah nggak Pak menyampaikan ke Bapak bahwa suatu saat nanti dia akan menjadi pemain timnas? Apakah pernah, Pak? Nggak pernah. Dia dipendem kalau soal itu. Baik, Pak Marsidi, terima kasih sudah berbagi cerita mengenai masa kecil Irfan. Bagaimana Irfan ini tertarik ke dunia sepak bola. Kami sangat berterima kasih Pak Marsidi bisa meluangkan waktu dan juga dukung terus Irfan, Pak, karena putra Bapak ini luar biasa berprestasi untuk timnas kita, Pak. Iya, Mbak. Terima kasih. Selamat malam, Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, sambil juga kita lihat, kita pantau apa yang terjadi di Hotel Fairmont. Para pemain masih menikmati santap makan malamnya. Kita akan jeda sejenak dan breaking news akan segera kembali sesaat lagi.